Singkat cerita, Nabi Idris alaihissalam pun diberi kesempatan untuk melihat api neraka. Setelah diperlihatkan neraka untuknya, Nabi Idris alaihissalam sampai jatuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihissalam pingsan setelah melihat neraka. Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan dalam hadis pernah merasakan kematian dan melakukan perjalanan ke langit pada semasa hidupnya. Keterangan ini disandarkan dari penafsiran surat Maryam ayat 57 yang artinya kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Melalui perjalanan tersebut, Nabi Idris alaihissalam berkesempatan melihat keadaan neraka maupun surga, sebagaimana dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih dalam salah satu riwayat hadis. Menurut riwayatnya, ibadah yang dilakukan Nabi Idris alaihissalam selalu diangkat setiap hari seperti diangkatnya ibadah penduduk bumi pada masanya. Hal itu pula yang membuat penghuni langit mengenal Nabi Idris alaihissalam. Salah satunya adalah malaikat maut yang bahkan mengaku rindu pada Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut pun meminta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Nabi Idris alaihissalam. Usai mendapat izin, malaikat maut kemudian menemui Nabi Idris alaihissalam dalam wujud manusia di siang hari. Saat itu Nabi Idris alaihissalam diketahui tengah menjalankan ibadah puasa. Kala memasuki waktu berbuka, Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat maut dalam wujud manusia itu untuk makan bersama, namun ditolak oleh malaikat maut. Hal itu pun terus berulang selama 3 malam, di mana malaikat maut menghampiri Nabi Idris alaihissalam yang berpuasa, namun menolak untuk diajak berbuka bersama. Hingga Nabi Idris alaihissalam akhirnya bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut. Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk menemuimu dan Dia mengizinkanku." Nabi Idris kemudian berkata, "Aku perlu sesuatu kepadamu." "Apakah itu?" jawab malaikat maut. "Aku ingin agar engkau mencabut rohku." Setelahnya malaikat maut menerima permintaan Nabi Idris alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukannya untuk mencabut nyawa Nabi Idris selama 1 jam. Hal itu pun membuat malaikat maut penasaran. Ia bertanya, "Apa manfaat dari dicabutnya rohmu?" Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Untuk merasakan kematian, sehingga aku menjadi lebih siap." Selang 1 jam kemudian, Nabi Idris alaihissalam lagi-lagi menyebutkan permintaannya pada malaikat maut. "Aku memiliki keperluan lain darimu." Malaikat maut menjawab, "Apakah itu?" "Engkau mengangkat diriku ke langit agar aku melihat surga dan neraka." Lagi-lagi, malaikat maut pun menerima permintaan Nabi Idris alaihissalam dan membawanya ke atas langit. Dalam riwayat lain dari Ibnu Jazir menyebutkan, Nabi Idris alaihissalam ditempatkan di atas tubuh malaikat maut, tepatnya di antara 2 sayapnya. Singkat cerita, Nabi Idris alaihissalam pun diberi kesempatan untuk melihat api neraka. Setelah diperlihatkan neraka untuknya, Nabi Idris alaihissalam sampai jatuh pingsan. Lalu setelah sadar, Nabi Idris alaihissalam pun berkata, "Tampakkanlah surga kepadaku." Namun, saat Nabi Idris alaihissalam hendak diminta untuk keluar dari neraka, ia menolak. Menurutnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 48 bahwa setiap orang akan mendatangi neraka dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya. Hingga setelahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala,
melalui malaikat maut, Nabi Idris alaihissalam ditetapkan masuk surga dan mendapat perintah keluar dari neraka. Meski demikian, Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basyuni dalam kisah-kisah dalam Al-Quran berpendapat riwayat hadis tersebut tidak diakui oleh para sahabat, namun para tabi'in kemudian menyebarkannya. Di balik itu, satu hal yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Nabi Idris di kedudukan yang tinggi, langit dan bumi, sebagai tokoh yang disukai oleh semua orang pada masanya. Bahkan Nabi Idris alaihissalam juga sudah dikenal pada masa setiap nabi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang jatuh pingsan setelah melihat neraka. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.